Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Kembali kita bersama Lintang On Stage. Kali ini dalam edisi spesial merayakan Hari Kartini. Kita tahu semuanya Kartini adalah sosok perempuan yang luar biasa. Dan kita juga memang punya banyak sosok-sosok perempuan yang luar biasa di Lintang On Stage. Yang tergabung ada di Gandes Lues, ada di Arimbi, ada di Serkandi, ada di Turbadi, semuanya luar biasa. Kali ini juga akan ada talk show, kita akan menghadirkan seperti biasa, ada Bunda Nurana, ada Bunda Sekar, dan juga bunda-bunda yang lain yang luar biasa. Acara hari ini terselenggara berkat dukungan dari Antik Batik yang beralamat di Jalan Pekalongan nomor 8 Kota Malang, juga ada Endang Estetika, salon kecantikan dan wedding party, lokasinya di Jalan Jeru, Tumpang, Kabupaten Malang. Dan jangan lupa, Sekretariat Lintang On Stage ada di Jalan Leli nomor 51 Kota Malang. Siapapun juga boleh bergabung menjadi anggota Lintang On Stage. Bisa menghubungi kontaknya Bunda Ade di nomor 081 333 085 440. Saya ulangi lagi, 081 333 085 440. Talk show dengan Bunda Nurana nanti kita juga akan menghadirkan sosok arkeolog yang luar biasa, terkenal secara nasional, yaitu Pak Dwi Cahyono. Kita akan mengumpas tentang wanita Rajane Donya atau perempuan itu adalah memang boleh dibilang bukan hanya ratu tapi juga rajanya dunia. Seperti yang kita ketahui, kenapa penyebutannya ada Ibu Pertiwi, ada Ibu Bumi, ini menggambarkan keluasan hati, keluasan jiwa, keluasan batin dari sosok perempuan yang bernama Ibu. Baik, kita saksikan acara selanjutnya, Lintang On Stage, kita pasti bisa.
ngobati rinduku. Suaramu lewat telepon gratisan, tak sehangat saat-saat berduaan. Janjimu selalu temani aku, ternyata kini kau meninggalkanku. Layang suara tak bisa ngobati
Riko arep taparan maning anggawe atin Riko pake mangu-mangu sing kelem telikas tompo welas iso ngelayung iso iso dong sing bisa duweni bisa sun lenglong kaya wong Ediantara serange ati iso serange welas iso nemen nyang Riko nyang Riko nyang Riko Pemirsa, talkshow kali ini bersama Lintang On State kita akan mengupas tentang sosok perempuan, di mana kita mengetahui bahwa kiprah perempuan mulai zaman dahulu, bahkan zaman prasejarah, zaman sejarah, terus kemudian di zaman kemerdekaan atau di zaman kerajaan sebelumnya, dan di zaman-zaman masa modern ini, kita semuanya tahu peran-peran perempuan, sosok perempuan. Salah satunya adalah Ibu kita Kartini yang kita peringati sekarang ini di tanggal 21 April. Kita akan kupas tuntas bagaimana hakikatnya, filosofinya, atau pemaknaan simbolik dan semiotika yang ada pada sosok perempuan.
Kali ini kita akan menghadirkan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bunda Nurana selaku Ketua Umum Lintang On State. Kita sapa dulu beliau. Bunda, selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Sehat-sehat Bunda nggih? Alhamdulillah. Siap. Yang kedua Pak Dwi nggih. Ya, yang ketiga Bunda Miswar Nanti kita akan tanya-tanya semuanya. Baik, kita langsung bertanya kepada Bunda Nurana selaku Ketua Umum dari Lintang On State. Bunda, satu pertanyaan Bunda. Jadi kenapa kemudian Bunda ini sangat luar biasa semangatnya untuk terus menggelorakan Lintang On State ini Bunda? Bukan hanya di Kota Malang, bukan hanya di Malang Raya, tapi siaran ini ditonton warga seluruh Indonesia Bunda. Kenapa Bunda? Ada apa Bunda sebenarnya? Dan tujuannya apa Bunda? Monggo Bunda. Terima kasih Mas Wes. Siap. Juga ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, Pak Cahyono, Pak Dwi, dan juga para hadirin yang ada di sini ataupun para pemirsa. Keinginan saya hanyalah sekedar mengembalikan bagaimana fungsi sebenarnya seorang ibu, seorang wanita, seorang perempuan. Dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dan hakikatnya adalah bagaimana mulai di zaman dahulu sampai di zaman milenial sekarang terjadi degradasi yang begitu hebat, begitu besar, dan ini sangat-sangat menyulitkan peran seorang perempuan. Mungkin beliau nanti akan diterangkan bagaimana sih sejarahnya dan bagaimana seharusnya seorang ibu, seorang perempuan, dan seorang manusia yang bisa beradaptasi di alam sekarang ini. Itu Mas. Siap. Luar biasa sekali tadi jawaban dari Bunda Nurana bahwa Lintang On State ini berusaha atau berikhtiar untuk kembali menguatkan semangat seorang ibu atau perempuan pada era saat ini. Kali ini kita akan tanya kepada Pak Dwi Cahyono. Sebenarnya sosok perempuan atau sosok ibu itu bagaimana Pak perjalanan kronika sejarahnya mulai zaman dulu sampai sekarang ini? Apakah benar ada degradasi ataukah ada penambahan nilai begitu, atau adakah penambahan beban atau aksesoris apapun yang kemudian semakin memudarkan peran atau arti sesungguhnya seorang perempuan atau ibu Bapak? Monggo Pak Dwi Cahyono. Oke, baik. Dalam perjalanan panjang manusia semenjak zaman prasejarah hingga sekarang, salah satu unsur dalam kehidupan sosial yang hadir itu adalah perempuan. Ada berbagai sebutan untuk perempuan. Ada perempuan, satu istilah yang berasal dari bahasa Melayu ya. Ada yang berpendapat berasal dari kata para empuan itu ya. Ini istilah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Jawa kuna, tengahan itu malah tidak diketemukan. Dalam bahasa Jawa kuna kita mendapati sejumlah istilah untuk menyebut perempuan. Ada kata stri gitu ya. Nah, stri itu bisa berarti istri, tapi stri itu bisa juga berarti perempuan, stri ya, atau istri ya. Nah, kemudian ada juga sebutan bini ya, bini ya, bini. Jadi ada untuk laki-laki disebut dengan laki, kemudian untuk perempuan disebut dengan bini. Dalam bahasa Madura ada sebutan lakek binek gitu ya. Nah, bini itu bisa berarti istri, tapi bini itu bisa juga berarti perempuan. Kemudian ada juga sebutan yang lebih terhormat untuk perempuan itu adalah kanya, ya, kanya. Atau dalam bahasa Jawa Baru menjadi kenyo. Satu sebutan yang biasanya diberikan kepada perempuan yang masih lajang, ya, kenyo. Misalnya dalam bahasa Sanskerta kanya, nagini kanya. Misalnya ular perempuan misalnya, ya, kanya. Kemudian ada juga sebutan wanita, ini dalam bahasa Jawa yang lebih kemudian, atau yang serupa dengan itu wanodyo. Nah, ini adalah beberapa istilah yang
menunjuk pada manusia yang berjenis kelamin wanita atau yang kemudian kita sebut sebagai perempuan. Nah, manusia yang jumlahnya banyak itu kemudian dikelompokkan, dikategorikan ke dalam dua kategori. Dua kategori. Jadi kategori ini adalah kategori yang kita sebut sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi biner, ya. Jadi dua, ada dualisme gitu ya, atau binary. Nah, dua kelompok manusia laki-laki dan perempuan ini digambarkan relasinya itu ke dalam bahasa asing yang disebut dengan oposisi biner atau binary opposition, Mas. Binary opposition. Oposisi karena laki dan perempuan ini memiliki posisi yang bertentangan antara satu dengan yang lain, berbeda dan bertentangan. Namun meski berbeda dan bertentangan, namun saling melengkapi, saling mengisi. Jadi binary opposition itu adalah dua yang berlawanan tetapi saling mengisi, saling membutuhkan. Inilah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam hubungan ini karena keduanya ini ada oposisinya tapi juga ada saling isinya atau saling melengkapinya, maka ditetapkanlah, diformulasikan apa yang kita sebut sebagai peran, ya, peran. Jadi bahkan ada peran-peran yang sengaja diposisikan sehingga ada yang kemudian disebut dengan posisi peran, ya. Jadi ada posisi peran. Jadi masing-masing memiliki peran dan perannya itu mesti diposisikan secara tepat. Jika posisinya tidak tepat, posisi perannya tidak tepat, itu yang bisa menjadi bentur, Mas. Nah, oleh karena itu tepatnya posisi dalam berperan ini menjadi satu hal yang penting. Nah, ketepatan posisi dalam berperan inilah yang menjadikan baik laki-laki atau perempuan itu bisa berkontribusi. Nah, oleh karena itu saya di dalam pembicaraan ini sengaja mengambil judul pembicaraan itu adalah posisi peran dan kontribusi perempuan, ya, Nusantara dalam dalam kesejarahan, ya. Jadi dalam kesejarahan Nusantara lama. Nah, jadi semenjak periode awal dalam kehidupan manusia sejak masa prasejarah, perempuan ini sudah memiliki posisi peran, sudah memiliki kontribusi, ya, yang kemudian berlanjut ke masa-masa berikutnya, ke masa hidup Buddha, ke masa pertumbuhan dan perkembangan Islam, masa kolonial, bahkan hingga sekarang. Nah, masing-masing masa ini memiliki formulasi posisi peran perempuan yang bisa saja berbeda antara satu masa dengan masa yang lain. Oleh karena itu kita perlu memaparkannya per masing-masing zaman atau masing-masing lapis masa. Oke. Pak Dwi, sebelum nanti lanjut ke Pak Dwi, kita tentang posisi peran perempuan gitu ya. Kita akan tanya ke Bunda Muswar sekarang, Bunda. Bunda, nyuwun sewu Bunda, dalam usia yang saya infonya tadi 70 tahun lebih Bunda ya. Berapa tepatnya Bunda usianya? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bulan depan ya, usia saya genap 76 tahun. 76 tahun dan masih nari-nari, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bunda Muswar. Jadi, Bunda, kenapa kemudian atau apa rahasianya, semangatnya sehingga Bunda tetap bisa berperan ini, terutama dalam Lintang On Stage ini, Bunda? Salah satunya yaitu kita sering bertatap muka, ya. Kita latihan seperti yang diadakan oleh Lintang On Stage, ya. Juga kita tidak lupa senam sehari-hari. Senam Bunda ya? Bunda 76 masih senam? Masih Bapak. Masih senam ya lu? Ya. Masih lompat-lompat juga Bunda? Nah itu banyak. Pelatih-pelatih saya ada di sini semua, itu Mbak Elis, Mbak Ati dan Mbak Eti. Itu pelatih-pelatih kita Bunda-bunda ini ya. Terima kasih. Jadi meski usia ini artinya enggak berpengaruh Bunda ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Gitu ya Bunda. Apa rahasianya sesungguhnya Bunda? Itu tadi kita rutin melaksanakan olahraga. Rutin olahraga masih yang 76 iya. tahun ya Bunda ya? Dengan kebatasan kemampuan sesuai dengan usia. Oke, luar biasa Bunda. Kembali lagi ke Pak Dwi. Pak Dwi tadi menyampaikan bahwa peran
peran perempuan dari masa ke masa gitu Pak Dwi ya. Kita akan coba kerucutkan, itu adalah peran Ibu kita Kartini yang hari ini kita peringati. Sebenarnya apa sih yang istimewa pada sosok seorang perempuan yang bernama Kartini ini, dan itu kenapa bisa berpengaruh dan kita peringati setiap tanggal 21 April itu adalah hari Ibu kita Kartini. Begitu Pak Dwi, monggo. Baik, dalam sejumlah hari-hari nasional di Indonesia ada 2 hari nasional yang berhubungan dengan perempuan. Yang pertama adalah 21 April yang diperingati sebagai Hari Kartini ya, Hari Kartini. Nah, kemudian yang kedua adalah Hari Ibu yang di 22 Desember ya. Nah, kedua-duanya berhubungan dengan perempuan. Nah, bedanya yang tanggal 21 itu lebih menunjuk pada sosok tertentu sebutannya, Hari Kartini ya. Sedangkan yang Desember 22 itu hanya disebut wanita, dan ini tanpa menyebut sosok. Nah, artinya bahwa Kartini ini merupakan satu sosok yang penting sehingga namanya disebut ya, bahkan dijadikan sebagai hari nasional. Kita mengenal ada sejumlah tokoh yang punya kontribusi penting ya di masa lalu. Ada Cut Nyadin, ada Ratu Kalinyamat misalnya, ada Laksamana Hayati, ada Cut Mutia, ada Dewi Sartika dan sebagainya. Tapi kenapa kemudian ada pilihan kepada Kartini ya? Nah, sebenarnya arti penting Kartini ini adalah arti penting posisi peran Kartini di kontekstual masanya. Konteksnya adalah konteks masanya. Jadi kita perlu melihat Kartini itu pada konteks masa kehidupan Kartini ya. Jadi yang kalau kemudian kita bandingkan dengan kita kehidupan sekarang ini memang dalam beberapa hal konteksnya berbeda. Nah, pada masa hidup Kartini ini yang kita tahu merupakan masa kolonial ya, masa Hindia Belanda ya, masa Hindia Belanda. Jadi mulai lahir itu di akhir-akhir abad ke-19 kemudian memasuki awal abad ke-20 ya, yaitu di masa kolonial. Nah, pada masa ini sebenarnya ada satu era penting ya dalam kaitan dengan masa kolonial, itu adalah apa yang kita sebut sebagai politik etis, Mas. Nah, politik etis. Nah, ada tiga hal penting dalam politik etis. Ada edukasi, ada irigasi, ada emigrasi. Nah, salah satu di antaranya itu adalah edukasi. Jadi dalam politik etis itu akhirnya gerakan-gerakan sosialis di negeri Belanda itu kemudian memandang penting perlunya gerakan edukasi yang ada di Nusantara. Nah, mengapa demikian? Karena kondisi pendidikan di Nusantara pada waktu itu boleh dibilang tertinggal. Nah, ada satu picu mengapa arti penting gerakan edukasi itu perlu dilakukan melalui salah satu gerakan dalam tiga hal dalam politik etis, yaitu edukasi, karena ada satu picu-picu yang mendahului sebelum kemudian diterapkan politik etis itu. Salah satu picu itu adalah gerakan edukasi yang dilakukan oleh Kartini. Nah, jadi Kartini ini memiliki kontribusi yang penting dalam bidang edukasi ya, terutama edukasi yang ditujukan kepada perempuan. Nah, jadi pada masa Hindia Belanda memang ada perlakuan yang berbeda, Mas, untuk mendapatkan akses dalam pendidikan. Adalah akses dalam bidang pendidikan itu dilatari atau mempertimbangkan posisi sosial. Jadi ada tingkat-tingkat sosial yang berbeda, yang aksesnya ke pendidikan berbeda. Nah, sehingga golongan jelata dengan golongan priayi memiliki akses yang berbeda. Ya, bangsawan memiliki. Nah, betul. Ini yang pertama adalah lapis sosial, dan yang kedua perbedaan itu terkait dengan jenis kelamin. Ya, jadi perempuan dan laki-laki itu memiliki akses yang dibedakan. Perempuan pada laki-laki diberi keleluasaan lebih daripada perempuan untuk bisa mengakses dalam dunia pendidikan. Sebenarnya semacam ini tidak hanya ada di Indonesia, di berbagai kultur yang lain hal ini serupa. Sampai Ingte misalnya itu juga memberikan gambaran yang serupa. Jadi
Ingte itu juga punya keterbatasan untuk diberi pembatasan sebagai perempuan untuk mengakses pendidikan, ya, pembelajaran. Nah, apakah semacam ini sebenarnya merupakan kultur pendidikan di Nusantara? Sebenarnya tidak. Pada masa yang lebih tua, Mas, pada masa Hindu-Buddha, sebenarnya pendidikan ini terbuka untuk siapapun, terlepas dari jenis kelaminnya, termasuk pendidikan dalam bidang kemiliteran. Itu terbuka juga kemungkinan bagi seorang perempuan. Kita mengenal adanya berbagai laskar wanita di dalam pewayangan Jawa misalnya. Kita mengenal tokoh Sri Kandi misalnya, yang juga belajar di olah kanuragan, terutama di keterampilan khusus dalam bidang memanah, dan kemudian menjadi prajurit perempuan. Ini salah satu contoh, sehingga sebenarnya berbagai bidang kehidupan, bidang kemiliteran, bidang pemerintahan, kemudian bidang kesenian gitu, dan beberapa keterampilan yang sebenarnya membedakan itu terutama adalah pekerjaan-pekerjaan yang fisikal. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fisik, dengan resiko-resiko tinggi, itu yang perempuan dibatasi. Misalnya di bidang kebaharian misalnya, perempuan tidak diizinkan, ya, tidak diberi tidak disarankan untuk menjadi pelaut. Nah, pelaut sebagian besar atau rata-rata adalah laki-laki, perempuan tidak. Tapi di bidang agraris, perempuan bermain peran yang penting, ya, khususnya untuk kegiatan-kegiatan agraris yang tidak terlalu menguras fisik, ya. Misalnya mencangkul, membajak dan sebagainya, pekerjaan laki-laki. Tapi pekerjaan menanam, menyiangi, memanen dan seterusnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan perempuan. Jadi fisikal, ya. Jadi ini barangkali juga memperhitungkan anatomi laki-laki dan perempuan, walaupun dalam kenyataannya kita tidak tertutup kemungkinan bahwa perempuan memiliki fisik yang bisa saja melebihi laki-laki, ya. Tetapi di dalam pekerjaan yang lebih luas, umum dilakukan, itu biasanya pertimbangan fisikal ini yang kemudian menjadi pertimbangan untuk memposisikan laki-laki dan perempuan pada dunia pekerjaan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Dwi tadi penjelasannya bagaimana sosok Kartini juga mampu menginspirasi, ya, mendobrak berbagai pembatasan-pembatasan yang sebenarnya bukan dari akar sejarah kita juga. Terakhir sebelum kita tutup, kita akan tanya ke Bunda Nurana. Bunda, apa kemudian korelasi atau inspirasi dari Kartini, yang Hari Kartini yang kita peringati sekarang ini, untuk perkembangan atau kemajuan Lintang On Stage ke depan, Bunda? Terima kasih untuk Mas Cahyono, Mas Dwi Cahyono, dan juga Mas Wes. Dari korelasi daripada Kartini, beliau ini adalah menurut saya sebagai seorang perempuan atau wanita atau kenyo atau setri, beliau ini adalah seorang perempuan yang bermartabat. Satu, beliau tahu posisi, tahu kedudukan, tapi beliau tetap teguh memperjuangkan cita-citanya. Dalam kondisi apapun beliau tetap maju. Dalam posisi beliau sebagai seorang anak bangsawan, beliau tetap mau belajar. Beliau dipaksa untuk berhenti mengajar kepada anak-anak atau kepada perempuan dengan cara dikawinkan kepada Bupati Rembang, dan itu pun adalah sebagai istri kedua. Inilah yang sebetulnya yang membuat beliau ini sangat sakit hati, dan beliau ingin memajukan bahwa perempuan tidak semudah dan serendah itu. Itu, Mas, korelasi yang saya harapkan adalah kepada perempuan kita yang sekarang ini, Mas. Kita harapkan bahwa Kartini-Kartini ini bukan hanya sekedar simbol semata yang hanya diambil dari pakaian, tapi lebih pada hakikat dan sifat serta martabat yang ada pada beliau bisa diturunkan kepada kita semua. Bagi wanita itu merupakan tiang negara, ya Bunda, ya. Gimana Bunda Muswar? Wanita itu merupakan tiang negara. Wanita itu merupakan tiang negara. Oke, baik, terima kasih. Pemirsa, tentu saja membahas sosok Kartini saja kita membutuhkan waktu yang lebih banyak, apalagi kita kemudian membahas sosok perempuan dari masa ke masa. Tentu waktu yang kita miliki belum cukup kali ini. Semoga nanti akan disambung oleh Lintang On Stage, apalagi tadi disampaikan oleh Bunda Muswar bahwa perempuan adalah tiang negara.
runtuh atau tegaknya sebuah negara itu tergantung kepada perempuan, khususnya ibu-ibu. Demikian talkshow kita kali ini, kita akan sambung lagi dengan penampilan-penampilan yang luar biasa dari Lintang On Stage. Terima kasih, kita tutup dulu sesi ini, kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Salam budaya.
Pemirsa, salah satu acara hari ini yang sangat luar biasa, kita akan saksikan fashion show ibu-ibu luar biasa dari Lintang On Stage. Fashion show ini terselenggara atas berkat sponsor dari Antik Butik atau Antik Batik yang ada di Jalan Pekalongan nomor 8 Kota Malang, melayani berbagai macam koleksi kebaya, daily wear, gaun etnik, denim mix batik, dan home decoration. Saat ini tersedia khusus pemirsa dalam rangka 1 bulan ini, Hari Kartini, ada diskon 50%. Selain itu juga disponsori oleh Endang Estetika yang berada di Jalan Jeru nomor 55 Tumpang, Kabupaten Malang. Mari kita saksikan fashion show yang sangat luar biasa ini, menampilkan berbagai macam karya gaun yang luar biasa dari Antik Batik dan Estetika Endang. Terima kasih.
Luar biasa sekali, aplaus. Kita hadirkan juga Ibu Endang Rukmini. Monggo Ibu Endang, bareng-bareng bersama hadir. Ibu-ibu masih tetap di tempat lah. Beliau ini adalah tokoh di balik perhelatan fashion show ibu-ibu yang luar biasa. Aplaus untuk semuanya. Luar biasa. Salon Kecantikan dan Tata Rias Pengantin yang beralamat di Jalan Jeru nomor 55 Tumpang, Kabupaten Malang. Sudah nampak jelas buktinya luar biasa karya-karyanya. Sekali lagi aplaus untuk Bu Endang. Terima kasih. Sasar kisah lagi. Sama sih. Bingung
upluk-upluk endi upluk-upluk. Piye. Gak komik. Walah. Masa. Ya kayak ngene lho. Lanjut ya, sama musik. Oke. Apa iki sing jalane? Oke, pemirsa, kita lanjutkan pada sesi talkshow selanjutnya. Terus terang, saya hampir tidak percaya ketika disodori temanya, yaitu peran perempuan berkebaya dalam era milenial. Ini kan sebuah rentang yang sangat luar biasa. Kebaya selama ini identiknya adalah pada era-era masa lalu. Sedangkan era milenial ini selalu diidentikan dengan kemajuan teknologi, kepraktisan, instan dan sebagainya. Mari kita dengarkan dua narasumber kita yang istimewa, yaitu Bunda Nurana dan Bunda Sekar. Kita sapa dulu beliau. Bunda, sehat-sehat selalu semuanya Bunda G. Sehat-sehat selalu Bunda Sekar. Alhamdulillah. Kita diberikan sehat, ya, berkah umur yang bermanfaat. Alhamdulillah. Ini ke Bunda Sekar dulu. Bunda, tadi saya itu terus terang hampir tidak percaya begitu ya, karena image-nya anak-anak muda gitu, termasuk saya kan masih muda ini Bunda. Sangat muda sekali. Sangat muda sekali ya Bunda ya. Bunda, bagaimana kemudian peran perempuan Bunda, khususnya ibu-ibu yang seperti Bunda ini ya, identik dengan kebaya, terus kemudian menjaga budaya, itu kan selama ini seolah-olah selalu berlawanan atau mungkin dipersepsikan berlawanan begitu ya, dengan kemajuan teknologi dan era milenial saat inilah. Bagaimana menurut Bunda? Menurut saya bersyukur sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perempuan ya. Siap. Dan alhamdulillah dengan usia saya yang sudah menjelang ke 60 Bunda ya. Menjelang 60 saya diberikan sehat dengan barokah umur. Ya. Dan saya diberi kesempatan untuk menikmati dan menjalani di era globalisasi, khususnya di tahun ini adalah tahun digital. Tahun digital, betul Bunda lah itu. Dan saya sudah melampaui dulu tahun sekian, ya, dan sekarang di era globalisasi ini menurut saya ini kita harus setel, mindsetnya kita harus mengikuti era globalisasi, khususnya di tahun ini adalah tahun digital. Siap. Jadi kita harus smart, cerdik, bagaimana kita bisa beradaptasi. Siap. STEM gitu. Bunda ya, ini istilah anak muda loh sebenarnya, supaya bisa STEM begitu ya Bunda ya. Selain STEM, kita juga harus berenergi positif. Berenergi positif. Positif, ya, apa yang kita lakukan, yang penting pikiran positif, hati positif, ucapan kita positif, insya Allah berkah positif juga akan menyertai. Luar biasa, siap. Bunda juga mengikuti perkembangan adik-adik kita yang milenial, masih mengikuti Bunda ya? Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk bergabung dengan yang teenagers, artinya dengan kelompok-kelompok usia yang masih muda, tengahan, dan sampai usia di atas saya juga. Dan dari yang usia di atas saya, sekiranya yang bisa memberikan inspirasi positif, itu yang akan saya ikutin gitu loh. Mungkin ada ibu yang di atas usia saya, kok masih energik, kok masih bekerja, walaupun bekerja, kalau dulu mungkin bekerjanya kalau nggak punya modal atau nggak punya stand di pasar sebagai marketing, kita mungkin nggak bisa jual. Sekarang yang penting modal HP, kita kerjasama dengan reseller, nggak perlu modal, yang penting kita bisa menjalankan, mengoperasionalkan yang namanya HP, itu sudah mendatangkan yang namanya berkah rezeki. Bunda mengikuti juga ya internet marketing, digital marketing. Sampai dengan saat ini saya juga jualan online. Jualan online. Saya juga masih melakukan aktivitas, kebetulan saya ini
sebagai vokalis. Vokalis? Di kafe, di resto, di hotel-hotel. Luar biasa. Dan saya terus terang aja pada saat saya di stage, ya. Kenapa saya ini kok lali umur yo? Iya lali umur. Saking semangatnya itu Bunda ya. Apalagi kalau kameramennya juga. Kameramennya luar biasa kameramennya. Juga yang muda-muda. Apa ya? Jiwa muda saya terus kok. Iya. Darah muda Bunda. Mengganas. Mengganas. Siap Bunda. Bunda, apa kemudian pesan yang ingin Bunda sampaikan? Ini menjembatani beberapa generasi gitu Bunda ya. Generasi yang di atas Bunda, sekaligus generasi yang sangat jauh di bawah Bunda. Nah ini bagaimana kemudian pesan-pesan Lintang on Stage atau Hari Kartini ini Bunda? Kita kan temanya Hari Kartini nih. Betul. Ini apa yang bisa disampaikan kepada generasi muda kita Bunda? Selain emansipasi dari Bunda Ibu kita Kartini ya, yang mana jiwa kita yang selalu positif ini kita harus bisa mengimbangi ataupun melakukan apapun yang dilakukan pria, kenapa nggak bisa kita lakukan? Sekarang itu kan sudah lazim ya, perempuan bisa nyetir, perempuan bekerja di kantoran. Ya wanita-wanita ini mensejajarkan dengan lelaki, bukan berarti kita emansipasinya kita harus bisa naik genteng. Ya kalaupun memang kalau memang darurat emergensi. Kalau perempuan naik genteng biayaan nanti Bunda ge. Yang pasti sebagai wanita kita harus tahu yang namanya wanito, wani ditoto. Artinya kita menyadari bahwa diri kita adalah wanita, pekerjaan wanita, tugas kita wanita yaitu sebagai ibu. Itulah yang menjadi hal yang satu hal yang prinsip. Siap. menurut saya. Dan untuk bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kelompok-kelompok usia, mungkin usia yang sekian ya. Kita kan pernah jadi muda. Waktu jadi muda kita bagaimana, itu yang kita kembali. Jadi yang muda pun untuk bergabung atau beradaptasi dengan kita itu nggak canggung lagi. Tergantung dari kita membawakan suasana. Siap. Oke, sekarang kita ke Bunda Nurana ini. Kita tanya-tanya ke Bunda Nurana. Sebagai ibu kita semuanya, Bunda Nurana ini ibu kita semuanya karena ibu Lintang on Stage dan ibu yang biasanya nyangoni saya ini Bunda ini. Terima kasih Bunda. Bunda, ini tadi kita tanya. Jadi memang seringkali emansipasi perempuan atau gerakan feminisme itu kan beberapa kalangan memandang bahwa jangan sampai kebablasan, jangan sampai kemudian perempuan ini lupa dengan kodratnya. Nah, Bunda sebagai Bunda kami, Bunda, kami mohon petunjuknya atau nasihatnya agar ini bagaimana sih sebenarnya posisi dan reposisi perempuan di era milenial ini, Bunda. Betul, Mas. Jadi apa yang saya kerjakan selama ini adalah juga mengingat hal itu. Jangan sampai bahwa kaum kita ini dengan begitu keterbukaan zaman dan kita diperkenankan untuk menikmati mulai zaman batu, bukan batu artinya batu-batu megalitikum tapi zaman kita menulis dengan asbak, menulis dengan grip, sampai menulis dengan buku tulis, ballpoint, belum ada TV, radionya masih roti tawar itu. Radio roti tawar. Iya, radio roti tawar itu kan menikmati. Karena umur saya juga sudah melampaui kepala 6 nih Mas. Jadi saya menikmati itu semua. Tetapi yang saya amati di sini adalah cenderung kemampuan dan kemauan ibu-ibu atau para wanita ini, karena mereka sudah mendapatkan kesempatan yang begitu luas, begitu besar, dan mereka begitu bisa bebas berekspresi, sehingga mereka lebih senang dengan kegiatannya, lebih senang dengan kehadirannya, lebih senang dengan keadaannya, dan beliau sangat menikmati kesendiriannya. Bu. Nah ini yang saya khawatirkan, sehingga mereka akan lupa kodrat yang berikut akan menjadi seorang ibu. Mas Wes tahu kan di Jepang sekarang sampai diadakan perjodohan antar wanita dan pria sampai ke RT RW. Karena dikhawatirkan bahwa keadaan berikutnya ini nanti kondisi manusia ini semakin
anak-anak ini semakin berkurang, sehingga keturunan akan berkurang. Nah, ini yang akan saya khawatirkan, sangat saya khawatirkan, karena nyun sewu, kalau dulu ada istilah wong lanang iki jangkai ombo, sekarang bukan wong lanang tok yang ombo, perempuan lebih ombo lagi, karena beliau bisa melahirkan, mendidik sekaligus bekerja, tampil di stage seperti ibu ini, menghasilkan uang bahkan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga tanpa ada suatu efek apapun. Itu yang sangat diperlukan. Nah, sehingga beliau sangat menikmati, aku kok sudah enak begini ya. Nah, ini Mas yang sangat perlu disadarkan, bahwa mendidik keturunan, meneruskan keturunan adalah suatu peran yang sangat penting bagi ibu. Mendidik keturunan, meneruskan keturunan itu adalah dari sana. Gitu, karena wanita seperti disebutkan tadi, Bu Muswar dan Pak Cahyon, Pak Dwi, wanita adalah tiang negara. Tiang negara itu berdasarkan apa? Berdasarkan keharmonisan, harmoni dari keseluruhannya, baik dari pemikiran, dari budi, dari tingkah laku, sehingga akan timbul suatu harmonisasi, sehingga bukan hanya smart saja, tapi juga dengan lingkungan dan keadaan itu bisa merupakan seorang ibu juga. Saya kira begitu ya. Oke, Bunda tadi dalam prosesnya ke Bunda Nurana dulu. Jadi tadi saya sempat mendapat WA dari salah satu dosen perguruan tinggi yang beliau juga, meskipun laki-laki, beliau itu juga penggerak untuk gerakan peduli ibu-ibu gitu ya. Nah, beliau titip pesan ke saya, Mas, coba disampaikan pesan begitu ya kepada Lintang On Stage begitu, karena gerakannya ini kan bagus, selain mengenalkan budaya, terus kemudian istilahnya memperkuat peran dan vitalitas perempuan kembali gitu. Nah, calon ibu itu adalah mahasiswi, Bunda. Calon ibu itu adalah salah satunya mahasiswi. Di Kota Malang itu banyak sekali mahasiswi yang berada di sekitar 40 kampus lebih ya di Kota Malang, Bunda. Nah, itu kan mereka ini seringkali terjebak pada pergaulan bebas, Bunda. Nah, itu ditanyakan bagaimana kemudian upaya Lintang On Stage ini mampu atau agar bisa menjaring mereka gitu ya. Mereka berminat kepada Lintang On Stage untuk berekspresi di Lintang On Stage, sekaligus dibentuk karakternya dan attitude-nya di Lintang On Stage. Apakah bisa seperti itu dan bagaimana caranya, Bunda? Bisa. Jadi sekarang mulai dari lingkup kecil dulu, Lintang On Stage ini, ibu-ibu ini dengan putra-putrinya kita tarik untuk mulai masuk ke dalam grup kita. Karena seperti Mas Wes tahu, kita kan baru launching 2 bulan yang lalu ya Mas. Program untuk menjaring anak-anak muda itu sudah kita berlakukan dengan melalui keluarga yang paling dekat dulu, kemudian sahabat-sahabat dari mereka, dan dari itulah saya mendapatkan inspirasi bahwa kenapa mahasiswi-mahasiswa sekarang ini lebih senang untuk sendiri. Nah, itu Bunda, itu yang saya takutkan. Betul. Itu yang sangat saya takutkan. Kenapa kok sendiri? Dan itu satu hal yang kita tidak bisa bekerja sendiri, Bu. Satu, tapi kita sebagai ibu itu adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan dari dalam. Kalau dari luar, kita harus bekerja sama dengan pemerintah setempat, dengan bagian kewanitaan atau bagian, ada kan Mas, itu bagian di Kota Madia maupun di kabupaten. Hal itu harus ada program, tidak pendidikan tapi program pengenalan secara lebih dalam terhadap pembangunan karakter lah ya Bunda ya. Pembangunan karakter perempuan, dan di situ kita kenalkan juga dengan beberapa teman-teman yang sifatnya adalah lain gender. Nah, ya istilahnya tadi itu adalah pengenalan jodoh ya ala Jepang, Cina, dan sekarang ini sudah mulai khawatir dia. Karena sudah tidak mau lagi ada apa namanya, ada anak lagi itu mereka sudah tidak mau. Nah, ini jangan sampai di Indonesia ini, saya tahu mereka sekarang semua hanya 2-1 loh piye toh. Oh nek kowe mung loro siji ki, nek siji dipundhut sing siji ki piye? Betul. Ora ono kancane. Nah, betul. Ini dasar dari ibu. Jadi ibulah yang harus pertama-tama Mas mengenalkan hal itu kepada putra-putrinya masing-masing. Oke. Kembali ke Bunda Sekar. Bunda tadi sama sebenarnya fenomena yang disampaikan oleh Bunda Nurana, itu banyak sekali mahasiswi itu sekarang yang lebih banyak menyendiri.
Dan banyak sekali ternyata kan upaya-upaya percobaan bunuh diri, Bunda. Nah ini kan artinya ada krisis identitas di era milenial ini. Menurut Bunda Sekar, bagaimana kemudian atau apa saran yang bisa diberikan kepada mereka-mereka ini, Bunda? Ini kembali lagi kepada peran kita sebagai ibu. Ya, kalau kita menghadapi hal seperti itu, apalagi sekarang ini eranya era digital yang semuanya itu semuanya itu tidak lepas dari yang namanya gadget. Gadget, ya, oke. Dan pada saat kemarin itu waktu halal bihalal kumpul kita satu keluarga. Jadi habis kita bersalaman ria, itu langsung mereka pegang handphone sendiri seperti sampai saya ledekin. Ini apa podo autis semua ini. Iya betul Bunda ya. Dan ada yang pada umumnya mereka bermain Mobile Legend, ada yang sibuk dengan apa yang ada yang drakor gitu. Betul, jadi inilah peran ibu bagaimana untuk memberikan pendekatan, bagaimana memanfaatkan digital, bukan digital yang namanya gadget itu, memanfaatkan kita. Siap. Betul, ini peran ibu atau peran kita orang terdekat dengan anak yang sangat-sangat diperlukan. Saya sendiri merasa prihatin dengan seperti itu. Bahkan itu pun bukan orang lain, cucu-cucu saya. Akhirnya anak saya panggil. Anakmu kalau rewel itu bagaimana? Terus pokoknya tak cekeli handphone mah. Nah, ternyata menurut saya itu banyak unsur negatifnya. Betul Bunda. Karena sudah tidak melihat lagi kanan kiri kita sebagai saudara. Itu sebagai saudara, apalagi kepada teman-teman untuk berikutnya. Betul. Siap. Jadi sosialisasi kita kepada anak, khususnya menghadapi era gadget ini menjadi peran utama. Siap. Ini kemarin saya ambil hikmah ya dari lebaran kemarin dengan kumpul keluarga, itu sudah jauh dari yang saya rasakan beberapa tahun yang lalu. Jadi ini tugas kita sebagai ibu, kalaupun kita sudah menjadi nenek, paling tidak memberikan masukan kepada anak-anak kita untuk mendidik baik kepada generasi penerus kita. Siap, terima kasih Bunda Sekar, terima kasih Bunda Nurana. Matur. Pemirsa, demikian tadi talkshow kita, dan kepada adik-adik mahasiswi semuanya yang ada di Kota Malang dan mahasiswi yang ada di mana saja, di Surabaya, di Jawa Timur, di seluruh Indonesia, boleh kok gabung sama Lintang On Stage. Ayo gabung di Lintang On Stage. Alamatnya di Jalan Leli nomor 51 Kota Malang. Bisa langsung kontak dengan ketua hariannya yaitu Ibu Ade di nomor 081 333 085 440. Nanti juga bisa ketemu dengan Bunda Nurana sebagai ketua umum dan ibu kita semuanya. Jadi jangan khawatir kalau ada adik mahasiswi yang merasa tidak punya ibu, merasa tidak punya bunda atau sendirian, Bunda Nurana siap kok, nggih Bunda nggih. Tapi ya jangan sering-sering minta sangu, ya sering-sering ajak Bunda makan lah ya Bunda ya, bareng-bareng ngobrol, nanti berkarya bareng Bunda ya, berekspresi bareng. Jadi lupakan semua kesedihan, kalian tidak sendiri adik-adik, bahwa kalian masih punya wadah yang namanya Lintang On Stage yang kapanpun siap menerima. Terima kasih, demikian talkshow kita kali ini, kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Terus kelingan
duwe bojo. Anak kula ada semut, durung rondo ojo direbut. Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin, tekate mati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati.
Divana Project Remix. Surya, Bumi Ayu, Kedung Kandang. Support by Mas Aris M. Featuring Divana Project Remix.
Pemirsa, demikian tadi kita saksikan penampilan yang sangat luar biasa dari ibu-ibu yang tergabung di Lintang On Stage dalam rangka merayakan Hari Kartini di tanggal 21 April 2024 di lantai 5 Gedung MCC Kota Malang. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari Endang Estetika dan Antik Batik. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Lintang On Stage, Lintang On Stage, Lintang On Stage.